tidak kerja sebelum mengeluarkan permen yang sangat pahit ini? Jadi kalau secara khusus untuk JHT baru bisa diambil setelah usia 56 tahun, ini tidak pernah disonding ke DPR. Tidak pernah? Tidak pernah. Tetapi memang DPR selalu mengamanatkan kepada pihak pemerintah agar dari waktu ke waktu kesejahteraan para pekerja ini dipikirkan. Ya. Termasuk diantaranya itu adalah tentu mengharmonisasi semua aturan perundang-undangan yang ada, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Ciptaker. Apakah permen ini mensejahterakan karyawan atau malah merusak masa depan? Kalau menurut saya sih sebetulnya saya tentu sebagai wakil rakyat mendengar apa yang disampaikan oleh para pekerja. Jelas-jelas para pekerja itu begitu keluar, ini begitu lahir, ini langsung menolak. Awalnya sih ada orang mengatakan ini kan karena kurang sosialisasi. Mungkin para pekerjanya belum paham apa itu JKP. Nanti JKP bisa menggantikan JHT. Ya saya kira nggak begitu. Karena apa? Orang-orang seperti Said Iqbal dan juga teman-teman elit pengurus serikat pekerja lainnya itu sudah paham dan sudah hafal ini soal ketentuan ini. Begitu ini keluar mereka langsung respon kok ini. Jadi artinya ini bukan soal kurang sosialisasi dulu. Jadi pertama, yang menurut Bapak apanya? Apakah peraturan tidak manusiawi atau apa? Jadi begini, ini kan situasi kita begini loh, Bang Hotman. Ya. Ini para pekerja sudah merasa ditinggalkan terus nih. Oleh siapa? Oleh pemerintah di dalam mengambil setiap kebijakan yang berkenaan dengan hajat hidup mereka. Sebentar, misalnya ketika pemerintah mendorong bagaimana agar Undang-Undang Cipta Kerja itu segera disahkan. Itu tetap tuh langsung bekerja walaupun demo berpuluh ribu orang di jalanan tetap jalan. Kemudian yang kedua, kemarin peraturan soal upah minimum. Itu para pekerja juga sudah menolak tetapi tetap jalan seperti itu. Lalu sekarang ada JHT, mereka ditinggalkan lagi. Nah kalau mereka terus merasa ditinggalkan, kemudian nggak ada yang melakukan advokasi sama sekali, mereka tentu akan melakukan Jadi Bapak sebagai anggota DPR, setuju nggak bahwa ini harus dicabut peraturan ini? Saya mengatakan bahwa peraturan ini sementara ini sangat tidak adil bagi para pekerja, di tengah situasi pandemi seperti ini, di tengah pemulihan ekonomi yang belum stabil sekarang. Ini kan kita membuat satu ketentuan yang berlaku umum. Di mana di dalam kondisi umum ya, itu semua orang yang normal akan mencari pekerjaan. Itu yang pertama. Dan dia juga akan mempersiapkan dirinya untuk masa tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, untuk persoalan jangka pendeknya dikarenakan beliau ya, si Poltak ini kena PHK, pemerintah sudah menyiapkan program agar supaya dia terlindungi ketika dia terkena PHK. Ya, itu saya mau nanggapi ini. Silakan. Emang kalau orang PHK dapat JKP bertahan berapa lama sih uangnya 6 bulan. 6 bulan. Itu pun 45% dari total gaji terakhir, 3 bulan pertama, 25% nanti dari total gaji terakhir. Artinya menurut Bapak 32. Jadi begini. Itu nggak sebenarnya nggak fair untuk dipakai sebagai jaminan. Jadi gini loh, saya katakanlah ini ada JKP. Tapi kalau kita bandingkan coba sekarang ya. Saya PHK, saya bekerja, si Poltak ini, saya anggaplah saya si Poltak. Saya baru bekerja 5 tahun. Berarti saya menabung JHT baru 5 tahun. Iya. Tabungan saya mungkin baru 2 juta. Ya. Dan kemudian saya kena PHK. Ketimbang saya ngambil JHT yang 2 juta. Mungkin lebih baik saya mendapatkan perlindungan dari JKP. Yang lebih baik dari itu ada. Ini kan tawaran nih. Yang lebih baik dari situ adalah JKP-nya dapat, JHT-nya boleh diambil. Iya. Kalau ya kan karena JHT kan punya dia. Bapak sebagai perwakilan rakyat saya kecewa sekali. Jadi saya juga kecewa sebetulnya dari tadi. Pak Timbul dari tadi ingin bicara terus. Terus dia soal undang-undang disalahkan. Seakan-akan ini salah. DPR salah. Dibilang salah, terus dirubah lagi katanya nggak salah. Kalau mau kecewa dari tadi saya dengar terus nih, lebih baik saya nggak usah jadi pembicara ya Bang Kalau dianggap salah. Karena apa? Karena ini nggak fair ini. Diskusi tidak fair. Sebelah sana terus yang ngomong. Bukan. Saya mau kasih tahu. Ngomong. Kan ditanya mana pilihan yang terbaik. Saya katakan JKP diambil, JHT dapat. Sebentar. Kalau seperti itu. Sebentar Pak, saya akan mau bicara dulu. Sebentar. Kalau JHT-nya mau disimpan sampai 56 tahun silakan.
Kan boleh juga Boleh begitu. juga. Mau diambil sekarang silakan. Karena ada orang JKP-nya diambil Bang Hotman, Ya. ternyata dia mau bikin usaha baru nggak cukup duitnya. Ya. Begitu di linknya JHT, andai kata JHT digabung dengan JKP, bisa bikin usaha baru. Dan ini kan bisa membuka lahan baru untuk dia dan bisa untuk bertahan. Akhirnya dia nggak miskin muda seperti yang dikhawatirkan Bang Hotman tadi. Ini loh, jadi ini pilihan-pilihan ini banyak. Oke. Kemudian begini, pemerintah katanya seperti orang tua mengasuh anak-anaknya. Tapi anak-anaknya nggak pernah didengar. Mestinya kan para pekerja didengar dong sebagai anak. Anak usulannya jangan begitu. Ya tolong dirubah. Ya dengan demikian ada diskusi antara orang tua dengan anak. Coba, Sehingga keputusan yang diambil bisa diterapkan bersama-sama. Kita melihat dulu polling tentang JHT ini, ya. Pasti Di tidak segmen setuju berikutnya, ya. Di segmen berikutnya kita akan melihat apa kata publik atas JHT ini. Kapan JHT itu boleh diambil? Apakah setelah resign atau PHK atau harus setelah pensiun umur 56 tahun? Ah, ini dia nih. Lebih sedikit yang mengatakan setelah pensiun. Jadi mayoritas pollingnya mengatakan sesudah PHK.